Assalamualaikum anak-anakku kelas 2B. Jumpa lagi dengan Bu Inayah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan juga Budi Pekerti. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin. Alhamdulillah, semuanya sudah berdoa. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita, atau contoh bagi kita semuanya. Sejak kecil, beliau Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya atau jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu untuk bersikap jujur. Jujur kepada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada kedua orang tua, kepada guru, dan kepada semua orang. Kira-kira jujur itu apa ya? Ada yang tahu? Benar, jujur itu adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur itu termasuk akhlak yang terpuji. Dalam hidup kita sehari-hari harus membiasakan perilaku jujur. Karena orang yang jujur akan mudah memperoleh kebaikan. Dan kebaikan itulah yang akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Keuntungan perilaku jujur. Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah, disayangi oleh sesama teman, dipercayai oleh semua orang. Hati kita menjadi tenang, mudah melakukan kebaikan, dan di akhirat nanti kita akan masuk ke dalam surga. Dan semua orang yang ada di sekitar kita percaya kepada kita. Anak-anakku, itu tadi adalah tentang sifat atau perilaku jujur. Sekarang lawan kata dari jujur adalah bohong atau dusta atau curang. Jadi lawan kata dari jujur adalah bohong atau curang. Orang yang bohong nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Bohong itu akan membawa seseorang untuk melakukan kejelekan atau kejahatan. Dan kejahatan itulah yang akan membawanya ke dalam neraka. Jadi kita tidak boleh berbohong kepada siapapun. Walaupun kepada adik kita yang masih kecil, kepada diri kita sendiri pun juga kita tidak boleh bohong, apalagi kepada orang tua, guru, teman. Kita tidak boleh bohong. Kalau kita bohong, maka kita akan menjadi gelisah, hati kita itu menjadi gelisah. Terus mudah terjerumus pada kejelekan. Jadinya sikap kita jadi yang jelek-jelek saja. Kalau sudah bohong sekali, pasti seterusnya akan bohong terus.
di akhirat pun nanti akan masuk neraka. Terus apa kalau di sekitar? Kalau di sekitar kita tidak ada yang percaya kepada kita, jadinya nggak punya teman, terus dibenci orang. Dan yang paling mengerikan adalah dimurkai oleh Allah. Apakah ingin dimurkai oleh Allah? Tidak kan? Jadi kita tidak boleh berbuat atau berkata yang bohong. Kita harus berkata yang jujur. Contohnya kalau menjadi siswa itu adalah yang pertama, jika kita menemukan uang di sekitar rumah atau di sekolah, kalau bukan punya kita, kita berikan atau kita sampaikan kepada orang tua kalau di rumah. Saya menemukan uang seperti itu. Dan kalau di dalam sekolah, seperti contoh ketika ujian tidak mencontek. Meskipun Bapak Ibu guru tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.